Oke, sebelum lu semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca. Dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya. Apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya, dari kopi ini yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di video kali ini sebelumnya gue mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Jadi mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita bisa mendapat berkah yang lebih-lebih dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga diberi kemampuan menjalankan semua ibadah di bulan suci Ramadan ini. Oke, semuanya
sahabat semuanya. Di kali ini gue akan menceritakan suatu disebut kisah atau mungkin bisa jadi uh, asal mulanya ya sholat taraweh gitu ya. Nah ini banyak yang salah kaprah juga, ini banyak yang jadi makanya kayaknya gue harus ngejelasin nih gitu dari mana asalnya gitu ya. Apakah hukumnya dan lain sebagainya macamnya. Pertama gini, yang harus kita pahami itu adalah antara pengaruh ya budaya dan juga agama. Nah ini nggak bisa dipisahin ya. Jadi kadang suatu budaya itu mempengaruhi bukan suatu hukum, tetapi mempengaruhi bagaimana kita bersikap atas suatu ibadah. Contoh misalkan karena kebiasaan kita atau kebiasaan muslim di seluruh dunia ramai-ramai melaksanakan salat taraweh, seolah-olah yang awam menganggap taraweh itu wajib, gitu kan. Padahal dari dasarnya aja, dari hadisnya aja, dari segi hukumnya yang gue pernah baca, itu salat taraweh itu adalah sunnah, tapi sunnahnya sunnah muakkad. Gitu. Di sunnah muakkad itu sunnah, tetapi ditekankan untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi jauh lebih penting dilaksanakan daripada enggaknya. Itu sunnah muakkad. Selain sunnah ghairu muakkad ya berarti lu mau ngelaksanain atau enggak ya it's okay gitu kan ya. Nah ini kan sholat tarawih ini katakanlah salah satu ibadah khas di bulan Ramadan ya, katakanlah gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan itu, gimana sih cara menyikapi sholat tarawih itu gitu ya. Jadi gini, diawali dari cerita bahwa Rasulullah SAW dulu melaksanakan suatu ibadah di malam hari di bulan Ramadan, namanya Qiyamul Ramadan. Salat Qiyamul Ramadan itu terdiri dari 11 rakaat. 4 rakaat dan witir 3 ya. Nah, Rasulullah ngejalanin itu di Masjid Nabawi. Diikuti oleh para sahabat. Para sahabat terus mengikuti beliau hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, tapi hari berikutnya Rasulullah justru nggak hadir, gitu ya. Nggak hadir, dan ketika Rasulullah hadir di pas waktu hampir mau subuh, katakanlah demikian. Nah, Rasulullah itu bilang gini, ya bukannya aku nggak dengar atau bukannya aku nggak tahu ya, gitu. Kalian itu pergi ke masjid. Tetapi aku tidak ingin ibadah ini dianggap sebagai ibadah yang wajib. Nah, Rasulullah aja udah memperingatkan bahwa tarawih ini bukanlah ibadah yang wajib gitu. Sampai-sampai beliau demi memberikan contoh ke umatnya sampai nggak menghadiri sholat Qiyamul Ramadan pada waktu itu. Nah, sholat Qiyamul Ramadan ini terus dilaksanakan sehingga akhirnya di kepemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ya sebelumnya Umar bin Khattab itu kan dikenal dengan apa ya, pembaharu istilahnya gitu ya. Jadi artinya banyak hukum-hukum yang baru atau hukum yang baru dijalankan secara yang pengaruh besar terhadap pandangan para ulama saat ini gitu ya. Karena itu beliau tidak keluar dari sunnah, tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Tetapi beliau mencari sisi lain dari dalil-dalil yang lain untuk melaksanakan suatu perintah gitu. Nah, dalam hal ini beliau berijtihad. Kalau buat lo yang belum tahu ijtihad itu apa, ijtihad itu jadi usaha untuk menetapkan suatu hukum. Contoh kalau sekarang ijtihad yang paling populer, gimana hukumnya vaksin COVID. Nah, itu disebut ijtihad. Nah, dulu Umar bin Khattab itu memberikan ijtihad dengan pertimbangan bahwa umat muslim ke depannya itu bakal sangat berat kalau menjalankan ibadah Qiyamul Ramadan ini di waktu menjelang sahur. Jadi dulu Rasulullah itu menjalankan ibadahnya yang sekarang kita sebut tarawih itu menjelang sahur. Nah, dengan pertimbangan itu, melihat kesanggupan umat muslim yang berat untuk bangun di malam hari melaksanakan sholat Qiyamul Ramadan, maka dengan berbagai ilmu beliau yang luar biasa, dengan berbagai pertimbangan dan ijtihad dan segala macam, maka diadakanlah sholat tarawih itu dilaksanakan di setelah Isya gitu. Karena nggak ada dalil yang melarang gitu kan, nggak ada dalil yang melarang atau nggak ada larangan dari Rasulullah bahwa sholat
Qiyamul Ramadan ini bisa dilaksanakan setelah sholat Isya. Dan terjadilah di situ, di masa itu terdiri sholat tarawih itu menjadi 23 rakaat yang kita laksanakan sekarang dengan 2 rakaat 2 rakaat. Dengan dasar hukumnya adalah di satu hadis bahwa sholat sunnah itu adalah 2 rakaat 2 rakaat gitu. Kenapa harus sampai 23? Karena Rasulullah pun gak membantah sih harus berapa rakaat gitu kan. Sehingga akhirnya jumlah rakaatnya terus berkembang, ada yang 41, bahkan sekarang di Yaman itu ada yang 100 rakaat gitu. Ya. Nah, sehingga sampai saat ini berlangsunglah, katakanlah dalam tanda kutip, tradisi sholat tarawih itu setelah Isya, tambah witirnya gitu kan. Nah, artinya begini, banyak kejadiannya kayak gini. Ya, kenapa lu malah kayak zaman sekarang kan banyak ini ya, futsal malam gitu kan. Lu kenapa futsal gitu kan? Harusnya tarawih dulu lah gitu kan. Lu kenapa badminton dan segala macam? Harusnya tarawih dulu lah dan segala macam. Dari segi hukumnya tarawih yang sunnah gitu kan. Ya udah, silahkan lu mau ngerjain jam berapa. Yang penting masih dalam waktunya, yaitu di antara setelah Isya sampai sebelum sholat subuh, lu masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakannya sebelum atau di waktu sahur atau di waktu sholat tahajud lah, atau menjelang sepertiga malam lah, pengen sholat malam gitu kan. Jadi artinya lu mau ngerjain kapanpun ya silahkan. Lu mau ngerjain selama masih dalam waktu itu yang gak dilarang juga. Lu mau 11 mau 23 gak ada masalah gitu. Rasulullah menyatakan di dalam satu hadisnya, jadi umat yang selamat itu diantaranya melaksanakan sunnah-sunnahku dan juga para sahabat. Artinya di sini apa ya, minimal dilaksanakan oleh para sahabat, maka bisa dilaksanakan oleh kita, termasuk adanya witir di 10 malam terakhir, adanya kunut di 10 malam terakhir salat tarawih atau bulan Ramadan. Itu dari siapa juga yang mencontohkan selain dari para sahabat kan gitu. Nah, jadi artinya mau kapanpun lu mau salat tarawih, asalkan dalam rentan waktu antara sudah Isya sampai sebelum subuh, gak masalah. Yang penting coba sediain waktu untuk salat tarawih, meskipun iya ini sunnah, meskipun iya ini misalkan gak dilaksanakan kasarnya ya gak apa-apa karena ini sunnah. Hanya kan yang pertama ini udah menjadi kebiasaan kita, yang kedua ini adalah yang mumpung bulan Ramadan gitu kan, meningkatkan ibadah, dan dimana sholat sunnahnya aja katakanlah setara dengan sholat wajib, apalagi sholat wajibnya berkali-kali lipat gitu kan. Gak ada salahnya kita bisa melaksanakan sholat tarawih ini untuk menyisakan waktu di sisa meskipun sendirian, melaksanakan sholat tarawih ini meskipun sendirian, karena ya ini Rasulullah mencontohkan sampai nggak hadir di bersama para sahabat di Masjid Nabawi kan, demi memberikan contoh bahwa ya lu mau sholat sendirian, mau sholat berjamaah ya silahkan, meskipun diutamakan sholat berjamaah gitu kan. Lu mau melaksanakan sholat tarawih bagus, tapi kalau nggak pun ya tadi Rasulullah bilang jangan sampai ini ibadahnya itu dikatakan wajib kan gitu. Jadi untuk kalian yang mau melaksanakan sholat tarawih malam hari kah, sudah Isya kah, udah mau sahur lah, mau sendiri dan berjamaah, nggak ada masalah daripada yang enggak gitu kan. Dan apalagi nanti ketika ya mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar di tahun ini, banyak-banyak manfaatkan waktu lah selama masih bulan penuh berkah ini gitu kan. Artinya kalau bicara afdol-afdolan, jangan bicara afdol-afdolan dulu dah gitu. Kita mau dulu melaksanakannya atau enggak. Kalau bicara afdol-afdolan ya lebih afdol melaksanakannya ya menjelang sahur kayak Rasulullah gitu kan. Jadi ya ini kan suatu permasalahan di masyarakat kita ya. Yang kecil-kecil aja bisa jadi masalah karena ya sorry to say, keterbatasan ilmu gitu kan. Nah, jadi di sini gue ingin memberikan opsi kepada kalian, jangan sampai ini menjadi memberatkan kita sebagai umat muslim, karena sejatinya perintah agama itu memudahkan, gak pernah ada mempersulit. Yang bersulit itu kadang kita sendiri, kadang mungkin ada guru-guru ya, sebagian guru-guru yang istilahnya sebenarnya tujuan mereka nggak memperibet, tapi tidak ingin diremehkan suatu ibadah itu. Hanya dengan
tidak meremehkan dengan jangan sampai nggak meremehkan itu, malah jadi artinya akhirnya malah kayak memperberat suatu ibadah gitu. Dan gue ingin menjelaskan hal itu kepada kalian, dan ini satu dari sekian banyak dinamika dan juga permasalahan yang banyak salah pahamnya di masyarakat kita. Oke, segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thanks for watching. Selamat menunaikan ibadah puasa.